Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Di video ini saya akan memberikan sedikit tutorial cara membuat daftar nilai siswa menggunakan Microsoft Excel. Nah, rumus yang saya gunakan adalah average, if, countif, dan juga VLOOKUP. Di sini saya akan membuat 3 lembar atau 3 sheet. Lembar pertama adalah untuk data keseluruhan siswa, sedangkan lembar kedua untuk data laki-laki saja, dan lembar ketiga untuk data perempuan saja. Baik, langsung saja mari kita buat tabel datanya. Nah, ada beberapa komponen yang saya masukkan ke tabel datanya, yaitu nomor urut siswa, NIS, nama siswa, JK atau jenis kelamin, dan juga nilai. Nah, di sini saya hanya memasukkan 4 nilai saja, yaitu nilai bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga akidah akhlak. Nah, kolom selanjutnya adalah NR atau nilai rata-rata, dan yang terakhir ada PR atau predikat. Nah, di data ini saya akan menggunakan 30 siswa. Nah, di sini nomor induknya bisa disesuaikan dengan nomor induk masing-masing. Nah, untuk nama siswa juga bisa diisi dengan data siswa masing-masing. Begitu juga dengan kolom nilai, ini bisa kalian isi sesuai dengan nilai siswa yang telah dikoreksi gitu ya. Oke, kita rapikan dulu tabelnya. Nah, kita sudah mengisi tabel nomor, NIS, nama siswa, jenis kelamin, dan juga nilainya. Nah, ini kan opsional ya, jadi sesuai masing-masing, sesuai datanya masing-masing. Oke, data yang opsional sudah selesai. Nah, sekarang kita akan mengisi nilai rata-rata. Nah, untuk menghitung nilai rata-rata, kalau di Excel itu kita menggunakan yang namanya rumus average. Caranya adalah sama dengan average kurung buka, klik nilai bahasa Arab, titik koma, klik nilai akidah akhlak, tutup kurung, enter. Nah, kita sudah mendapatkan nilai rata-ratanya. Setelah itu tinggal kita tarik ke bawah, maka akan otomatis terisi seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengisi kolom predikat. Nah, predikat ini maksudnya adalah untuk menentukan siswa tersebut lulus atau tidak lulus. Nah, dalam Excel kita akan menggunakan rumus if. Caranya adalah sama dengan if kurung buka, klik nilai rata-rata nomor urut 1 seperti ini. Nah, karena patokan lulus atau tidak lulusnya yang saya gunakan adalah 75, maka kita ketik angka 75, titik koma, tanda petik L. L ini maksudnya adalah lulus. Tanda petik, titik koma, tanda petik TL yang artinya adalah tidak lulus, tanda petik, tutup kurung, enter. Nah, kita sudah mendapatkan predikatnya. Selanjutnya tinggal kita tarik ke bawah seperti ini, maka akan otomatis terisi. Baiklah, untuk daftar nilainya, untuk tabelnya kita sudah selesai. Nah, sekarang
saya akan membuat tabel kecil di samping tabel data ini. Nah, gunanya tabel kecil di samping tabel data ini adalah untuk memudahkan teman-teman mencari data siswa yang ingin teman-teman cari. Semisalkan di sini ada 30 siswa, teman-teman hanya ingin melihat data siswa nomor urut 13. Maka teman-teman tinggal mengetikkan angkanya di tabel data ini. Pertama, kita tulis dulu komponen-komponen yang ada di tabel data. Urutan ini harus sesuai ya dengan tabel datanya. Oke, kita ketik angka 1 di baris nomor. Nah, untuk rumusnya sendiri akan kita tempatkan di baris NIS. Dalam membuat tabel kecil ini, kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Caranya adalah sama dengan VLOOKUP, buka kurung, klik nomor urut 1 yang ada di tabel kecil ini, kita kunci menggunakan Fn plus F4, titik koma, blok semua data yang ada di tabel, mulai dari nomor urut sampai predikat. Kunci lagi menggunakan Fn plus F4, titik koma. Nah, di sini kita akan mengisi dengan angka 2. Kenapa? Karena di tabel data ini NIS berada di urutan kedua. Maka kita ketik angka 2, titik koma, false, tutup kurung, enter. Nah, sudah dapat seperti ini nilainya. Maka tinggal kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, tabel ini belum sesuai dengan tabel data yang ada di samping. Maka akan kita sesuaikan. Caranya adalah kita klik nama siswa. Nah, di rumus ini masih tertera angka 2. Nah, akan kita ganti menjadi angka 3. Karena urutan nama siswa di tabel data ini ada di urutan ketiga. Enter. Untuk komponen-komponen selanjutnya, menggunakan cara yang sama seperti tadi. Nah, sudah jadi seperti ini ya teman-teman. Sudah sesuai dengan tabel data yang sudah kita buat tadi. Nah, akan saya perlihatkan bagaimana cara kerjanya. Di sini nomor urut 1 dengan nama Amane Yugi. Nah, misal kita akan mencari data nomor urut siswa ke-13. Enter. Kita cek apakah sesuai dengan tabel datanya nomor 13. Nah, sudah sesuai. Nomor 13 adalah Itadori Yuji. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengetahui ada berapa masing-masing jumlah siswa laki-laki dan juga perempuan. Untuk menyelesaikannya, di Excel kita akan menggunakan rumus COUNTIF. Caranya adalah sama dengan COUNTIF, buka kurung, blok semua kolom jenis kelamin, titik koma, tanda petik L artinya adalah laki-laki, tanda petik, tutup kurung, enter. Nah, di sini sudah ketahuan jumlah siswa laki-lakinya ada 14. Nah, untuk yang perempuan kita menggunakan rumus yang sama ya seperti tadi. Hanya bedanya L-nya kita ganti menjadi T yang artinya perempuan. Nah, di sini sudah sesuai ya. Jumlah antara laki-laki dan perempuan jika dijumlahkan adalah 30. Maka sudah sesuai dengan data yang telah kita buat, yaitu ada 30 siswa. Nah, selanjutnya kita akan membuat daftar nilai laki-laki saja dan perempuan saja di lembar kedua dan juga lembar ketiga. Nah, di lembar kedua akan saya tempatkan data nilai yang laki-laki saja. Caranya adalah kita blok dahulu tabel data yang ada di lembar pertama, kita copy paste,
dan letakkan di lembar kedua juga lembar ketiga. Nah, di lembar kedua ini adalah untuk daftar nilai laki-laki saja. Pertama kita rapihkan dahulu ya. Setelah itu kita blok semua tabel yang ada di lembar kedua. Klik tab data, klik filter, klik tanda panah yang terdapat di kolom jenis kelamin. Nah, di sini kita cukup checklist yang L saja, karena kita akan membuat daftar nilai laki-laki saja. Oke, nah sudah jadi ini daftar nilai laki-laki saja. Begitu juga dengan daftar nilai yang perempuan. Caranya sama seperti tadi. Kita blok dulu semua datanya. Klik tab data, klik filter, klik tanda panah yang ada di kolom jenis kelamin. Nah, karena kita hanya membuat yang perempuan saja, maka kita cukup centang yang P. Oke, sudah jadi data nilai siswa perempuan. Oke, sudah jadi. Lembar 1 adalah data keseluruhan siswa, lembar 2 adalah data siswa laki-laki, lembar 3 adalah data siswa perempuan. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya bagikan ilmunya kepada teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ingin membuat daftar nilai. Dan saya mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan mungkin di dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.